pertandingan itu, Pak? Kita fokus dulu lawan China. Karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya, saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Trending 1 di Asia. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, bocoran line up Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia. Trending 1 di Asia. Yes, alhamdulillah. Tepat malam ini, bocoran line up Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia. Apakah Jairo Ridewal dan Miliano Jonathan gabung? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini beredar kabar bocoran line up Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia. Jairo Ridewal dan Miliano Jonathan sudah tiba di Jakarta. Namun sebelumnya diberitakan, Erick Thohir tegaskan target kemenangan Timnas Indonesia lawan Cina demi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus menampilkan performa terbaik dan fokus penuh demi meraih kemenangan saat melawan Cina. Hasil positif ini sangat penting untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia hanya menyisakan 1 pertandingan lagi dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, Erick Thohir mengingatkan para pemain untuk tidak menganggap enteng laga ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Cina akan digelar pada matchday ke-9 Grup C, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025. Pertemuan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda untuk mempertahankan peluang mereka melaju ke babak berikutnya. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat klasemen dengan 9 poin, unggul tipis 3 angka dari Cina yang berada di posisi dasar klasemen. Kemenangan atas Cina akan sangat menentukan kelanjutan perjalanan Indonesia di kualifikasi. Erick Thohir memberikan pesan tegas agar Timnas Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan saat menghadapi Cina. Dia menekankan bahwa hasil kemenangan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga harapan melaju ke babak playoff, babak keempat. Kita harus fokus terlebih dahulu menghadapi Cina. Jika kita gagal meraih 3 poin di pertandingan tersebut, peluang untuk lanjut ke babak playoff akan sangat sulit, ungkap Erick saat ditemui di Bali, Minggu, 1 Juni 2025. Lebih lanjut, Erick menargetkan Timnas Indonesia bisa finish di posisi 3 atau 4 agar bisa melanjutkan perjuangan mereka di babak berikutnya. Dengan begitu, laga melawan Cina menjadi penentu utama. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah kalian yakin skuad Garuda mampu mengalahkan Cina di Gelora Bung Karno? Atau justru, skuad asuhan Patrick Kluivert bakal jadi ayam-ayaman Cina? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo Patrick Kluivert. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Erick, jika Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan lawan Cina, perjuangan mereka untuk melaju ke babak keempat akan semakin berat. Terlebih, laga terakhir babak ketiga akan berlangsung menghadapi tim kuat Jepang pada 10 Juni 2025. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Cina pada 5 Juni, peluang Cina untuk melaju akan tertutup. Skuad Garuda pun berpeluang memastikan tiket babak 4 besar, terutama jika Bahrain kalah dari Arab Saudi di pertandingan lain.
Meski begitu, timnas Indonesia tetap harus waspada karena pada pertemuan pertama di Stadion Qingdao, Cina berhasil menang dengan skor 2-1 pada Oktober 2024. Lebih lanjut, situasi timnas Indonesia saat ini memang penuh tekanan, apalagi mengingat hanya tersisa satu laga lagi yang sangat menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI memberikan tekanan yang wajar dan tepat, karena kemenangan atas Cina menjadi harga mati agar peluang lolos tidak semakin sulit. Posisi Indonesia yang hanya unggul tipis dari Cina membuat pertandingan ini terasa sangat krusial, di mana sedikit kesalahan bisa berakibat fatal. Selain itu, beban mental juga besar mengingat pertemuan pertama dengan Cina berakhir dengan kekalahan. Ini menuntut pemain dan pelatih untuk benar-benar fokus dan menyiapkan strategi matang agar bisa membalikkan keadaan di kandang sendiri. Dengan jadwal yang cukup ketat dan pertandingan berikutnya menghadapi Jepang, timnas Indonesia memang harus memaksimalkan peluang di laga melawan Cina agar bisa menjaga asa mereka tetap hidup. Dari sisi manajemen, tekanan Erick Thohir juga penting untuk memacu motivasi pemain agar tidak lengah dan tetap berjuang maksimal. Namun, tekanan ini juga harus diimbangi dengan dukungan penuh, baik dari pelatih, staf, dan supporter agar mental para pemain tetap kuat. Intinya, laga lawan Cina adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membuka jalan menuju babak berikutnya dalam perjalanan ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Kemenangan tidak hanya diukur dari hasil di papan skor, tapi juga dari semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan di lapangan. Saat kalian berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah takut menghadapi lawan besar, karena dari situlah karakter sejati terbentuk. Gunakan energi positif dari para supporter yang selalu mendukung kalian, dan bawa nama Indonesia dengan bangga di setiap langkah. Fokus, percaya diri, dan berikan yang terbaik, karena mimpi besar Piala Dunia menanti untuk diraih. Kalian adalah harapan bangsa, dan kami semua percaya kalian bisa melangkah lebih jauh. Tetap semangat, Garuda! Persiapan unik timnas Cina menjelang laga lawan Indonesia, latihan 100 menit tiap sesi. Timnas Cina akan berhadapan dengan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 5 Juni 2025. Pelatih kepala timnas Cina, Branko Ivankovic, diketahui menerapkan metode latihan yang cukup unik untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tim asuhannya berlatih tanpa henti selama 100 menit dalam satu sesi latihan. Strategi ini dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya tambahan waktu, injury time, yang cukup panjang pada pertandingan nanti. Pertandingan yang sangat penting bagi Cina. Laga ini sangat menentukan nasib timnas Cina dalam klasemen grup C. Saat ini, mereka berada di posisi terakhir dengan total 6 poin. Dua tim teratas dalam grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara posisi ketiga dan keempat masih berpeluang melalui putaran lanjutan kualifikasi. Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final, sehingga Cina harus berjuang keras untuk mengamankan posisi mereka di dua pertandingan sisa, termasuk melawan Indonesia. Latihan khusus yang menjadi kunci. Latihan tertutup selama 3 hari terakhir, 29 hingga 31 Mei 2025, dijalankan dengan intensitas tinggi. Pada sesi terakhir, latihan berlangsung selama 100 menit tanpa istirahat, yang dinilai sebagai persiapan fisik dan mental agar pemain tetap prima hingga menit akhir pertandingan. Menurut laporan dari media Sohu, latihan tersebut sengaja dirancang untuk memastikan bahwa tim Cina mampu tetap bertenaga dan agresif hingga perpanjangan waktu yang panjang jika terjadi. Rencana timnas Cina setelah latihan. Timnas Cina dijadwalkan menjalani latihan terakhir di negaranya pada 2 Juni 2025 sebelum berangkat ke Indonesia. Pelatih Ivankovic dan anak asuhnya berharap metode latihan ini bisa memberikan keunggulan kompetitif di lapangan saat menghadapi timnas Indonesia. Lebih lanjut, situasi persiapan timnas Cina yang melakukan latihan intens selama 100 menit tanpa henti menunjukkan betapa seriusnya mereka menghadapi pertandingan melawan timnas Indonesia. Strategi ini tampaknya dirancang untuk memastikan para pemain memiliki stamina dan kekuatan maksimal hingga akhir pertandingan, termasuk menghadapi kemungkinan injury time yang cukup panjang.
Pendekatan ini juga mencerminkan bagaimana pelatih Branko Ivankovic berusaha mengantisipasi segala kemungkinan di lapangan, terutama dalam laga krusial yang menentukan nasib mereka di babak kualifikasi Piala Dunia. Dari sisi psikologis, latihan dengan durasi panjang dan intens dapat meningkatkan mental bertanding, tetapi juga berisiko menyebabkan kelelahan jika tidak dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, persiapan ini menunjukkan keseriusan tim Cina, namun hasil akhirnya tentu akan ditentukan oleh performa di lapangan dan adaptasi terhadap tekanan saat bertanding di kandang lawan. Tetap semangat dan percaya pada proses latihan yang sudah dijalani. Kesuksesan bukan hanya tentang bakat, tapi juga tentang ketekunan dan kerja keras yang konsisten. Setiap menit latihan, setiap tetes keringat, adalah investasi untuk hasil yang lebih baik di lapangan. Jangan takut menghadapi tantangan, karena justru dari situ kamu akan tumbuh menjadi lebih kuat dan tangguh. Ingat, kemenangan besar lahir dari persiapan yang matang dan semangat juang yang tak pernah padam. Terus berusaha, fokus pada tujuan, dan yakinlah bahwa kerja kerasmu akan membuahkan hasil yang membanggakan. Jai Itzes tegaskan timnas Indonesia tak boleh kehilangan poin lawan Cina dan Jepang. Kapten timnas Indonesia, Jai Itzes, menegaskan bahwa timnya tak boleh lengah dalam dua pertandingan penting melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia menyebut kedua laga tersebut sebagai momen krusial yang bisa menentukan nasib Garuda menuju Piala Dunia. Ini pertandingan yang sangat penting, baik saat melawan Cina maupun Jepang. Tapi sekarang fokus utama kami adalah menghadapi Cina terlebih dahulu, ujar Jai Itzes pada Minggu, 1 Juni 2025. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka dijadwalkan bertandang ke markas Jepang, tepatnya di Suita Football City Stadium, pada 10 Juni 2025. Jai menegaskan bahwa seluruh pemain harus benar-benar siap menghadapi dua laga terakhir di grup C tersebut. Ia percaya persiapan matang adalah kunci agar Indonesia bisa meraih hasil maksimal. Tim Merah Putih sendiri sudah menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali sejak 26 Mei 2025. Hari ini, Minggu, 1 Juni 2025, skuad besutan Patrick Kluivert itu bertolak ke Jakarta untuk mematangkan persiapan jelang laga kontra Cina. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 laga, hasil dari 2 kemenangan, 3 imbang, dan 3 kekalahan. Peluang lolos masih terbuka, namun mereka harus meraih poin maksimal di 2 laga tersisa. Kini publik menantikan penampilan terbaik dari tim nasional yang dipenuhi semangat juang tinggi. Jai Itzes pun siap memimpin rekan-rekannya berjuang demi harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini bisa dibilang sangat menentukan. 2 laga terakhir di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapkan mereka pada tantangan besar, menghadapi Cina yang punya gaya bermain cepat dan fisik kuat, serta Jepang yang merupakan salah satu kekuatan utama sepak bola Asia. Jai Itzes, sebagai kapten tim, menunjukkan kepemimpinan yang baik dengan menekankan pentingnya fokus dan kesiapan penuh. Sikap Jai yang memilih untuk fokus pada laga terdekat melawan Cina adalah langkah yang tepat. Dalam turnamen seketat ini, satu kesalahan bisa berakibat fatal terhadap peluang lolos. Persiapan yang dilakukan di Bali menunjukkan bahwa tim ini punya niat serius untuk tampil optimal, dan fakta bahwa mereka segera menuju Jakarta memperlihatkan fokus mereka mulai diarahkan ke pertandingan. Poin krusial lainnya adalah posisi klasemen saat ini. Dengan hanya mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan, Indonesia berada dalam posisi yang belum aman. Mereka tidak hanya harus tampil baik, tapi juga harus bermain dengan efisiensi dan determinasi tinggi. Dukungan publik, kondisi fisik pemain, dan strategi pelatih akan sangat menentukan. Dalam konteks lebih luas, 2 laga ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga cerminan dari sejauh mana perkembangan sepak bola Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Apakah proyek naturalisasi dan pembenahan tim benar-benar berdampak? Laga melawan Cina dan Jepang bisa menjadi jawabannya. Timnas Indonesia, kalian sedang berdiri di momen yang sangat penting, momen yang bisa mengukir sejarah baru bagi sepak bola tanah air. Ingatlah, setiap langkah di lapangan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk jutaan mata yang percaya dan berharap pada kalian. Jangan biarkan rasa takut atau tekanan menghalangi semangat juang kalian. Laga melawan Cina dan Jepang bukan hanya pertandingan biasa, tapi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kerja keras, disiplin, dan persatuan bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Percayalah pada kemampuan diri, percaya pada tim, dan berikan yang terbaik tanpa ragu. Ingat, kemenangan bukan hanya soal angka di papan skor, tapi tentang bagaimana kalian berjuang dengan hati dan jiwa.
Jangan pernah menyerah, karena dalam setiap tantangan ada peluang besar untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Terus maju, berikan yang terbaik, dan jadilah inspirasi bagi generasi berikutnya. Perjalanan Patrick Kluivert, dari pencetak gol termuda di final Liga Champions hingga jadi pelatih timnas Indonesia. Nama Patrick Kluivert kembali menjadi sorotan publik, bukan karena aksinya di lapangan hijau sebagai pemain, tetapi karena kini ia dipercaya menukangi tim nasional Indonesia. Sosok yang pernah mencatatkan namanya sebagai pencetak gol termuda di final Liga Champions ini diharapkan mampu membawa skuad Garuda mencapai level tertinggi, termasuk tampil di Piala Dunia 2026. Jejak emas di Liga Champions. Momen bersejarah Kluivert tercipta saat usianya masih sangat muda. Ia mencetak satu-satunya gol kemenangan Ajax Amsterdam atas AC Milan di final Liga Champions musim 1994 hingga 1995. Kala itu, Kluivert baru berusia 18 tahun, 10 bulan, dan 23 hari menjadikannya pencetak gol termuda dalam sejarah partai final kompetisi tertinggi Eropa tersebut. Gol itu dicetak di menit ke-85 setelah ia masuk sebagai pemain pengganti. Aksinya langsung memberi dampak besar, mengantarkan Ajax meraih gelar Liga Champions dengan kemenangan tipis 1-0. Posisi Kluivert di puncak daftar pencetak gol termuda di final Liga Champions masih belum tergeser hingga kini. Meskipun, pada final musim 2024 hingga 2025, bintang muda PSG, Desire Doué, nyaris menyamai prestasi itu. Doué mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 5-0 PSG atas Inter Milan. Namun, usianya yang 19 tahun 11 bulan dan 28 hari menempatkannya di urutan ketiga dalam daftar tersebut. Karir menanjak dan kepelatihan. Setelah keberhasilannya di Ajax, karir Kluivert melesat. Ia sempat membela klub-klub besar Eropa seperti AC Milan dan Barcelona. Di sana, ia dikenal sebagai striker tajam dan berpengaruh, mencetak banyak gol sepanjang karirnya. Usai gantung sepatu pada 2008, Kluivert melanjutkan kiprahnya di dunia sepak bola sebagai pelatih. Pengalaman panjangnya sebagai pemain di level tertinggi menjadi modal berharga dalam ramu taktik dan membimbing pemain muda. Menangani timnas Indonesia. Kini, Patrick Kluivert tengah menjalani tantangan barunya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Penunjukan ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air. Di bawah asuhannya, harapan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Kluivert saat ini fokus mempersiapkan 2 laga terakhir grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kombinasi pengalaman internasional dan pendekatan modern dalam melatih, publik menanti kejutan dari skuad Garuda di bawah arahannya. Lebih lanjut, situasi Patrick Kluivert yang kini menangani timnas Indonesia merupakan langkah besar dan cukup mengejutkan dalam dunia sepak bola nasional. Kehadirannya membawa angin segar bagi skuad Garuda, terutama dengan latar belakangnya sebagai pemain top Eropa yang pernah tampil di panggung terbesar seperti Liga Champions dan Piala Dunia. Rekam jejak Kluivert sebagai pencetak gol termuda di final Liga Champions menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang mengenal tekanan besar sejak usia muda. Ini bisa sangat bermanfaat bagi pemain-pemain Indonesia yang tengah berkembang, karena mereka akan mendapatkan panduan langsung dari seseorang yang telah merasakan kompetisi di level tertinggi. Langkah PSSI menunjuk Kluivert juga menandakan keseriusan dalam membangun sepak bola nasional dengan standar internasional. Namun, tantangannya tidak kecil. Kluivert harus mampu beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, karakter pemain lokal, serta dinamika dalam federasi dan kompetisi domestik. Harapan publik sangat tinggi, terutama karena target lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Apabila Kluivert mampu memanfaatkan potensi pemain muda dan memperbaiki taktik serta mental bertanding, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak sejarah baru di bawah kepemimpinannya. Namun seperti biasa, proses dan konsistensi akan jadi kunci. Setiap perjalanan besar dimulai dengan satu langkah berani. Dan saat ini, timnas Indonesia sedang melangkah ke arah yang penuh harapan bersama Patrick Kluivert. Ini bukan sekadar pergantian pelatih, tapi awal dari era baru yang membawa semangat, pengalaman, dan visi internasional ke dalam sepak bola Indonesia. Untuk para pemain, inilah saatnya membuktikan bahwa kerja keras, disiplin, dan semangat juang bisa membuka jalan menuju panggung dunia. Kalian tidak hanya bermain untuk 90 menit di lapangan, tapi untuk sejarah, untuk bangsa, dan untuk mimpi jutaan rakyat Indonesia yang menaruh harapan di setiap langkah kalian. Bagi para supporter, jangan pernah berhenti percaya. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi perjuangan Garuda. Dalam sepak bola, keajaiban bukan hanya milik tim-tim besar, keajaiban milik mereka yang tak pernah menyerah, yang terus berjuang meski dipandang remeh. Jalan menuju Piala Dunia bukan hal yang mudah,
tapi bukan pula hal yang mustahil. Dengan keyakinan, kerja keras, dan kebersamaan, tak ada batas bagi mimpi Indonesia. Saatnya tunjukkan bahwa Garuda tak hanya bisa terbang, tapi juga mengukir sejarah. Kevin Dix segera bergabung dengan timnas Indonesia, bawa fotografer FC Copenhagen. Pemain bintang FC Copenhagen, Kevin Dix, dikabarkan akan segera kembali ke Indonesia untuk memperkuat tim nasional, Timnas Indonesia. Menariknya, dalam kepulangannya ke tanah air, Kevin tidak sendiri karena ia juga membawa seorang fotografer resmi dari FC Copenhagen, yaitu Gaston Zierman. 1. Fotografer dari FC Copenhagen ikut ke Indonesia. Kedatangan fotografer dari klub Kevin ke Indonesia bukanlah hal baru. Tahun lalu, Kevin juga mengajak fotografer klubnya untuk ikut mendokumentasikan aktivitasnya di Jakarta. Gaston Zierman membagikan kabar ini lewat akun Instagram pribadinya, Gaston Zierman, dengan caption, "Sampai jumpa di Jakarta, pada Sabtu, 31 Mei 2025. Kabar tersebut makin kuat setelah Kevin mengunggah ulang postingan tersebut. Dalam foto yang beredar, keduanya terlihat berpose bersama sambil mengangkat trofi Piala Denmark sebagai simbol kemenangan mereka. 2. Absen dari pemusatan latihan timnas di Bali. Kevin Dix tidak mengikuti pemusatan latihan, training camp, timnas Indonesia yang berlangsung di Bali United Training Center pada 26 hingga 31 Mei 2025. Absennya Kevin disebabkan oleh kewajibannya membela FC Copenhagen dalam laga final Piala Denmark 2025 yang berlangsung di MCH Arena, Herning, Denmark, pada 29 Mei lalu. Dalam pertandingan itu, Kevin bermain selama 71 menit dan sukses membantu FC Copenhagen menjuarai Piala Denmark dengan kemenangan 3-0 atas Silkeborg. Ini menjadi penampilan terakhirnya bersama FC Copenhagen. 3. Pindah ke Borussia Mönchengladbach dan raih gelar Liga Denmark. Setelah membawa klubnya meraih gelar Piala Denmark, Kevin juga berhasil mengantarkan FC Copenhagen juara Liga Denmark musim 2024 hingga 2025. Pemain berusia 28 tahun ini dikabarkan akan bergabung dengan klub Jerman, Borussia Mönchengladbach, dalam waktu dekat. Kehadiran Kevin dalam skuad timnas Indonesia tentu diharapkan bisa memperkuat tim dan memberikan dampak positif. Ia diharapkan cepat beradaptasi agar bisa membantu skuad Garuda dalam 2 laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 5 Juni dan kemudian melawan Jepang pada 10 Juni 2025. Lebih lanjut, situasi Kevin Dix yang segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Kepulangan Kevin Dix ke Indonesia untuk memperkuat timnas merupakan kabar yang sangat positif bagi sepak bola tanah air. Kehadirannya yang juga membawa fotografer resmi dari klub menunjukkan bahwa dia membawa profesionalisme tinggi dalam setiap langkahnya. Ini bisa menjadi motivasi tersendiri bagi pemain lain dan menambah daya tarik bagi publik dan media dalam mendukung timnas. Meski sempat absen dari pemusatan latihan karena final Piala Denmark, performa Kevin yang berhasil membawa FC Copenhagen meraih gelar juara tentu membuatnya datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pindah ke klub besar di Jerman juga menandakan kualitasnya yang semakin matang, sehingga harapan agar ia bisa langsung memberikan kontribusi nyata di timnas semakin besar. Situasi ini juga menunjukkan bahwa timnas Indonesia semakin serius dalam mempersiapkan diri menghadapi laga-laga penting, terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pengalaman dan kualitas pemain seperti Kevin, diharapkan skuad Garuda mampu bersaing lebih kompetitif di level internasional. Namun, adaptasi tentu menjadi hal yang harus diperhatikan agar pemain naturalisasi bisa menyatu dengan tim dan gaya permainan timnas. Secara keseluruhan, kehadiran Kevin Dix adalah angin segar yang bisa memicu semangat baru bagi sepak bola Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan besar di turnamen-turnamen mendatang. Tentu, berikut motivasi untuk Kevin Dix dan timnas Indonesia. Kevin, perjalananmu sudah membuktikan bahwa kerja keras dan tekad yang kuat akan membuka jalan menuju impian. Dari lapangan Eropa hingga kini bersiap membela tanah air, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan menginspirasi banyak orang. Ingat, setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan setiap pertandingan adalah panggung untuk membuktikan bahwa kamu layak berada di sini. Untuk seluruh skuad timnas Indonesia, jangan pernah ragu dengan kemampuan kalian. Bersama, kalian adalah kekuatan besar yang bisa membawa bangsa ini bangga di kancah internasional. Jaga semangat, terus latihan dengan fokus, dan mainkan hati kalian di setiap laga. Kemenangan bukan hanya soal hasil di papan skor, tapi tentang perjuangan, kebersamaan, dan cinta pada jersey yang kalian kenakan. Teruslah melangkah maju dengan percaya diri. Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian.
Malaysia menolak ajakan uji coba dari timnas Indonesia. Erick Thohir tegaskan masih banyak pilihan lain. Rencana uji coba antara tim nasional Indonesia dan tim nasional Malaysia pada FIFA Matchday bulan September 2025 dipastikan tidak akan terwujud. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, secara resmi menolak undangan yang diajukan oleh PSSI untuk menggelar pertandingan persahabatan antar dua negara bertetangga tersebut. Meski alasan penolakan belum diungkap secara terbuka, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak kekurangan opsi dan akan segera mengumumkan lawan baru untuk timnas Garuda. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Bali pada Kamis, 30 Mei 2025, Erick Thohir mengungkapkan bahwa laga melawan Malaysia sebenarnya sangat dinantikan oleh publik pecinta sepak bola tanah air. Rivalitas panjang antara kedua negara selalu menyedot perhatian, tak hanya di dalam stadion, tetapi juga di kalangan penonton dan media. Memang kita sudah lama ingin kembali bertemu Malaysia. Apalagi dengan adanya jendela pertandingan internasional seperti FIFA Matchday, ini momen yang pas. Kami sudah mengajukan undangan resmi, namun ternyata mereka menolak, ujar Erick. Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa timnas Malaysia senior kemungkinan memiliki agenda lain yang tidak memungkinkan mereka melakoni pertandingan tersebut. Meski demikian, PSSI telah bersiap dengan rencana alternatif. Kami sudah menghubungi beberapa negara lain seperti Kuwait dan Lebanon sebagai calon lawan uji coba. Jadi kami tetap optimistis bisa menghadirkan pertandingan berkualitas bagi timnas Indonesia, tambahnya. Meski uji coba internasional bersama Malaysia batal digelar, timnas Indonesia tidak kehilangan fokus. Saat ini, skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert tengah menjalani persiapan serius menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pertama akan mempertemukan Indonesia dengan Tiongkok pada tanggal 5 Juni 2025, yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung ketat mengingat kedua tim bersaing ketat di klasemen Grup C. 5 hari berselang, Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang di Suita Football City Stadium, Osaka, pada tanggal 10 Juni 2025. Jepang, yang merupakan salah satu kekuatan terbesar di Asia, akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Namun, peluang Indonesia untuk meraih hasil positif tetap terbuka, terutama dengan motivasi tinggi yang dibawa para pemain. Persiapan matang, harapan besar. Dengan padatnya jadwal dan pentingnya dua laga ke depan, tim pelatih dan manajemen timnas Indonesia memprioritaskan kebugaran dan strategi terbaik bagi para pemain. Erick Thohir pun menegaskan bahwa dukungan publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan semangat dan moral tim. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Ini bukan sekadar pertandingan, ini perjuangan menuju Piala Dunia. Semua pihak harus bersatu, tegasnya. Kesimpulan, uji coba gagal, tapi jalan menuju prestasi terus terbuka. Meski batalnya laga uji coba melawan Malaysia bisa dianggap sebagai langkah mundur secara persiapan, kenyataannya timnas Indonesia masih berada di jalur yang tepat. Agenda uji coba tetap akan berjalan dengan lawan lain, sementara target utama yaitu lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menjadi fokus utama. Dengan manajemen yang semakin profesional dan pemain-pemain yang semakin berkembang, harapan terhadap sepak bola Indonesia pun semakin tinggi. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana Garuda mampu terbang lebih tinggi dalam dua laga penting bulan Juni ini. Lebih lanjut, situasi ditolaknya ajakan uji coba oleh timnas Malaysia tentu menimbulkan kekecewaan, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang antara kedua negara membuat setiap pertemuan di lapangan selalu dinanti, baik oleh supporter maupun media. Laga semacam ini bukan hanya soal skor, tapi juga bagian dari sejarah dan kebanggaan nasional. Ketika momen itu batal, ada kekosongan emosional yang terasa, apalagi jika publik sudah menaruh ekspektasi besar. Namun, dari sisi profesional, keputusan Malaysia tentu harus dihormati. Bisa jadi mereka punya pertimbangan teknis, agenda internal, atau alasan strategis lainnya. Penolakan ini tidak serta-merta mencerminkan ketidakharmonisan antar federasi, tetapi lebih kepada prioritas masing-masing tim nasional. Dalam dunia sepak bola internasional, perubahan lawan atau batalnya laga uji coba bukanlah hal baru. Itulah mengapa fleksibilitas menjadi bagian penting dalam perencanaan federasi seperti PSSI. Sikap tenang yang ditunjukkan Erick Thohir juga patut diapresiasi. Daripada larut dalam kekecewaan, PSSI memilih untuk segera bergerak mencari alternatif lawan yang sepadan. Ini menunjukkan bahwa PSSI saat ini lebih tanggap dan solutif dalam mengelola program tim nasional. Yang juga menarik, batalnya laga uji coba ini tidak terlalu memengaruhi fokus utama timnas Indonesia, yakni dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera dijalani. Justru,
Kondisi ini bisa menjadi peluang untuk mengalihkan perhatian penuh pada persiapan teknis dan mental menghadapi Tiongkok dan Jepang, dua lawan berat yang butuh kesiapan optimal. Secara keseluruhan, ini bukan kemunduran, tapi hanya dinamika biasa dalam kalender internasional. Yang terpenting, semangat untuk terus melangkah ke level yang lebih tinggi tetap terjaga, dan timnas Indonesia bisa menunjukkan perkembangan nyata di lapangan, bukan hanya di atas kertas.